Masih melanjutkan dengan video sebelumnya karena antusias kalian semua yang rata-rata suka dengan genre romance, jadi gua bikin part keduanya tentang film romantis Indonesia di akhir tahun 2021. Film romantis Indonesia selalu memberikan cerita yang bikin baper buat para penontonnya dan juga konflik-konflik yang relate memang mudah membawa penonton masuk ke inti ceritanya sendiri. Film-film yang ada di list kali ini mungkin film-film terbaik yang gak boleh kalian lewatkan sama sekali. Dan buat kalian yang belum nonton di part pertamanya, kalian harus nonton dulu karena film-filmnya nggak kalah bagus-bagus dari yang ada di segmen ini. Dan seperti biasa, gua bakalan naruh linknya di kolom deskripsi. Oke, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua Are yang mau melanjutkan video sebelumnya, dan ini part kedua tentang film romantis Indonesia. Buat kalian yang suka dengan genre romance, apalagi datangnya dari Indonesia, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Film yang ketiga dari season ini memiliki peningkatan dari sisi cerita dibanding dari season sebelumnya. Meskipun dasar cerita film ini terlihat monoton karena selalu menggambarkan kisah yang sama seperti film sebelumnya, namun konflik yang ditawarkan Yowis Band 3 makin kuat dengan balutan komedi yang konsisten. Yowis Band 3 berkisah tentang grup band yang kini semakin tenar. Tur keliling Jawa Tengah dilakoni oleh Bayu, Doni, Nando, dan Yayan. Apalagi selain Doni, masing-masing mempunyai pasangan suportif yaitu Bayu dengan Asi, sedangkan Yayan dan Mia bahagia berkat keberadaan putra mereka yang bernama Singo. Masih menggunakan formula yang sama dengan film-film sebelumnya, tapi Yowis Band 3 memiliki cerita yang semakin baik dan pastinya menarik untuk diikuti. Apalagi konflik yang ditawarkan ada kemajuan, bukan hanya perjuangan bandnya aja tapi juga masih banyak yang lainnya. Menjadi salah satu film drama komedi tersukses, sang sutradara yaitu Fajar Nugros beserta Bayu Skak dan semua para pemain mampu menunjukkan konsistennya dalam selera humor mereka. Ketika menonton film ini, mungkin kalian akan dibuat ngakak dengan kelucuan-kelucuan yang terlihat natural dan jauh dari kesan dibuat-buat. Yowis Band 3 tayang perdana pada 25 November 2021. IMDb memberikan rating untuk film romantis kocak ini sebesar 8,5 di vote dari 82 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film yang pengambilan syutingnya saat masih pandemi ini akhirnya dirilis di layanan streaming terkenal di Indonesia. Dan film Langit Kala Senja ini dibintangi dengan aktor dan aktris papan atasnya Indonesia sendiri. Langit Kala Senja berkisah tentang seorang editor di penerbitan kecil bernama Senja. Senja harus mengubur perasaan cintanya pada kakak angkatnya yang seorang penulis novel terkenal sekaligus pria yang sangat tampan bernama Langit. Hal itu dikarenakan bos Senja yakni Kala menyukai Langit. Persaingan cinta dan juga politik kantor mewarnai hari-hari Senja hingga menguak masa lalunya yang kelam. Nah, untuk premis ceritanya sendiri masih sama dengan film-film romance sejenis seperti Langit Kala Senja. Akan tetapi ada poin-poin yang menurut gue bagus dan bisa menjadi alasan kenapa kalian harus menonton film ini. Tapi yang terpenting, kalian penggemar Mikha Tambayong wajib banget nonton film ini karena dia bermain dengan sangat baik. Chemistry yang dia berikan dengan lawan mainnya itu benar-benar klop banget. Mungkin itu semua berkat arahan sutradara Dian Sonu Prastowo yang berhasil memberikan warna baru dan sedikit konflik relate dengan kehidupan banyak orang di luar sana. Langit Kala Senja tayang perdana pada 26 November 2021 dengan dilabeli dewasa. Film yang satu ini memberikan banyak keindahan alamnya. Pesona panorama eksotis Atambua, Nusa Tenggara Timur dan budaya Belu Atambua berpadu indah dengan kisah pergulatan sepasang insan manusia, orang tua, dan kepasrahan perempuan dalam film Cinta Bete. Cinta Bete menceritakan kisah seorang perempuan asal Atambua, Nusa Tenggara Timur bernama Bete Kaibauk. Semasa remaja, dia bersahabat dengan Emilio dan juga Yunus. Bete punya hubungan spesial dengan Emilio. Mereka berdua bersahabat dekat juga saling menyukai satu sama lain. Namun cinta keduanya nggak bisa terjadi karena Emilio memilih untuk sekolah seminari dan juga ingin menjadi calon pastor. Hal itu membuat Bete patah hati. Berjalannya waktu, Bete kini sudah tumbuh dewasa menjadi sosok wanita yang sangat cantik. Suatu ketika dia berkenalan dengan seorang lelaki bernama Alfredo.
Alfredo adalah seorang petarung jalanan dan keduanya menjalin hubungan. Sayangnya kisah cinta Alfredo ditolak oleh keluarga Bete karena Alfredo berasal dari keluarga biasa sementara Bete merupakan keturunan bangsawan Atambua. Cinta Bete gak hanya kuat di sisi narasi, tapi juga sinematografinya kaya akan landscape indah yang penuh dengan warna, sekaligus menangkap keanekaragaman budaya lokal yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Film ini juga menggambarkan perbedaan agama yang harmonis antara Emilio yang beragama Katolik dengan temannya Yunus yang beragama Islam. Keakraban mereka terlihat dengan dialog serius ataupun humor yang nyaris tanpa celah sedikit pun. Mungkin itulah yang membuat film ini menarik untuk diperlihatkan kepada audiens semua. Betapa pentingnya toleransi antara agama di antara kita. Apalagi sang sutradara di sini yaitu Roy Rolang berhasil mengambil pemeran yang semuanya cukup bermain apik di film Cinta Bete ini. Cinta Bete tayang perdana pada 18 November 2021 dengan dilabeli dewasa. Film yang satu ini merupakan debut dari penyanyi jebolan Indonesian Idol yang semua lagunya berhasil membuat pendengar dimanapun sadness. Kapan Pindah Rumah menjadi film dengan genre drama keluarga yang dibintangi Mahalini. Film ini bercerita tentang seorang janda bernama Arum yang tinggal di sebuah rumah bersama anak-anaknya dan cucunya. Ibu Arum merasa sedih ketika putra sulungnya yaitu Cakra dipinta tugaskan ke Bandung. Sementara anak keduanya Lulu juga berkeinginan membeli dan memiliki rumah sendiri. Lalu Lulu memutuskan untuk membeli rumah secara diam-diam dan hal itu membuat Ibu Arum makin sedih dan juga marah. Kepanikan keluarga pun terjadi saat Ibu Arum terjatuh. Namun kejadian itu justru menjadi konflik besar antara Lulu dengan Ibu Arum. Kanaya anak bungsu Ibu Arum berusaha menjodohkan ibunya dengan seorang duda tetangga mereka yang bernama Gusti. Kapan Pindah Rumah bisa gua katakan film drama yang ringan dan dikemas dengan komedi yang sangat kental. Dan konflik yang ditawarkannya juga benar-benar relate dengan keluarga dimanapun. Apalagi dibumbui humor jadi tenang aja nggak terlalu dark ataupun berat konfliknya. Sutradara Herwin Novianto mencoba menawarkan drama ringan yang sangat menyentuh dengan menggandeng nama-nama aktor senior dan junior yang menurut gua itu strategi yang cukup bagus. Nama Cut Mini kita nggak perlu komentar apa-apa karena aktingnya selalu berubah-ubah dari film-film sebelumnya yang dia mainkan dan itu benar-benar berhasil. Untuk Mahalini, it's okay untuk ukuran film pertamanya. Kapan Pindah Rumah tayang perdana pada 17 Desember 2021 dan IMDb memberikan rating pada sebuah film drama keluarga ini sebesar 8,2 di vote dari 6 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film yang menggandeng nama aktris muda berbakat yang berhasil memenangkan beberapa penghargaan di Indonesian Movie Actor Award tahun 2021, salah satunya adalah pemeran utama wanita terfavorit, Eyang Ti, sebuah film drama yang dibintangi Baby Sabina. Eyang Ti sendiri berkisah tentang seorang ibu yang tinggal bersama anak lelakinya, menantunya dan juga cucunya. Akan tetapi sang menantu banyak mengalami kesalahpahaman dengan sang mertua dan akhirnya membuat sang ibu mengalah dan berpindah ke rumah saudaranya. Karena rumah sang saudara penuh dan ramai, maka mau gak mau sang anak harus memasukkan ibunya ke sebuah panti jompo agar kehidupannya tetap terjaga. Namun keputusan menaruh sang ibu di panti jompo malah membuat permasalahan keluarga tersebut semakin memanas. Banyak hal-hal yang membuat kesalahpahaman antara suami istri tersebut. Ditambah lagi sang anak bernama Nares semakin sering membantah dan gak betah di rumah karena dia merindukan Eyang yang selama ini menyayanginya. Eyang Ti berhasil memberikan jalan cerita yang to the point dan dapat dimengerti oleh siapapun. Plot twist yang ditawarkannya juga cukup menarik dan keren lah. Apalagi tone warna yang ditawarkan film ini pas banget untuk mewarnai kisah keluarganya itu. Herwin Novianto lagi-lagi berhasil membuat film yang cocok untuk ditonton bersama keluarga. Penampilan Baby Sabina gak mengecewakan sama sekali. Dia berhasil memerankan karakter yang dia mainkan. Eyang Ti tayang perdana pada 17 Desember 2021. IMDb memberikan rating untuk film keluarga dengan konflik yang sering terjadi ini sebesar 8,3 serta di vote dari 6 pengguna akun dengan dilabeli remaja.
Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film drama romantis Indonesia di akhir tahun 2021 yang bisa gue share kali ini. Dan di segmen ini gue share sedikit random dan out of the context, dan ya jadi sorry aja ya kalau kalian mau komplain. Pokoknya subscribe terus, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.